Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan pasangan Ratu Rahmatu Zakiyah dan Muhammad Najib Hamas sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Serang. MK menyebut ada keterlibatan aktif Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam pemenangan Ratu yang merupakan istrinya. Dalam pertimbangan, MK menilai terdapat bukti kuat bahwa Yandri yang juga suami Ratu Rahmatu Zakiyah menghadiri dan menyelenggarakan kegiatan yang mengarah pada dukungan kepala desa secara masif kepada pasangan nomor urut 2 itu. Menurut MK, Menteri Desa sudah semestinya menghindari kegiatan atau aktivitas apalagi mengeluarkan kebijakan yang dapat memengaruhi netralitas para aparat desa dalam kondisi istrinya sebagai calon bupati. MK memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Serang paling lama 60 hari sejak putusan. Namun pasangan calon nomor urut 2 tidak didiskualifikasi karena pelanggaran tidak secara langsung dilakukan oleh pasangan calon. Oleh karena itu tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, pernyataan dukungan kepala desa kepada pasangan calon nomor 2 nyata merupakan bentuk pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 20 2016. Norma ini juga berlaku kepada Yandri Susanto selaku Menteri, di mana Menteri selaku pejabat negara di dalam membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan Yandri Susanto selaku Menteri dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam pemilu kada. Kegiatan dari tindakan atau perbuatan yang telah dibuktikan oleh Bawaslu berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pelanggaran pemilu yang telah dilakukan Ketua Abdesi. Dengan demikian, dalil pemohon berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 adalah beralasan berhukum untuk sebagian. Partai Amanat Nasional enggan berkomentar banyak soal putusan MK yang menyebut ada keterlibatan aktif Menteri Desa Yandri Susanto dalam pemenangan istrinya di pemilihan Bupati Serang. Soal pemungutan suara ulang, Wakil Ketua Umum PAN Edi Suparno bilang jika ada pemilu ulang jadi momentum membenahi berbagai permasalahan. Ia menyerahkan urusan pemungutan suara ulang kepada Komisi 2 DPR RI. Please, itu jangan deh. Enggak, saya nggak bisa komentar. Saya mohon maaf banget. Itu sama sekjen aja deh. Mempelajari PSU yang ada, putusan MK. Tapi kalau ada PSU, saya kira mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan lancar ya. Karena kita berharap bahwa pilkada yang kita laksanakan ini juga merupakan momentum bagi kita untuk membenahi berbagai permasalahan agar pilkada berikutnya akan berjalan lebih lancar lagi tanpa ada permasalahan atau ada isu-isu yang ada di lapangan. Gitu. Akan panggil KPU juga berarti nggak Pak rencananya untuk audiensi dan itu kan kewenangannya ranahnya Komisi 2. Biarkanlah nanti Komisi 2 gitu. Pasca Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan pasangan calon Bupati Serang Banten Ratu Zakiyah Najib Hamas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang bersiap menggelar pemungutan suara ulang. Komisioner KPU Kabupaten Serang Ihsan Mahfuz menyebut masih menunggu arahan dari KPU RI untuk menggelar PSU. Melalui Pilkada 2024 dengan damai. Akhir kata, saya Audrey Chandra. Dan saya Redi Saputro. Terima kasih Anda sudah berada di debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2000. Ketua Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang tegas tidak menoleransi adanya politisasi dan cawe-cawe aparat desa hingga pejabat negara. Titi berharap penyelenggara dan peserta pemilu tidak main-main dengan integritas pesta demokrasi. Yang diajukan oleh pengucapan putusan nomor 266. MK tidak menolerir politisasi dan cawe-cawe kepala desa, termasuk keterlibatan pejabat negara dan pejabat daerah. Jadi saya kira ini luar biasa bagi Mahkamah Konstitusi dan pelajaran betul bagi semua penyelenggara pemilu ataupun peserta untuk tidak main-main dengan aturan dalam pemilu kita.
Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Serang, Banten untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di semua tempat pemungutan suara. Perintah ini dikeluarkan setelah MK menemukan keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto untuk memenangkan istrinya, Ratu Rahmatu Zakiyah, pada Pilkada Serang 2024. Bagaimana sikap Partai Amanat Nasional dan apakah akan berdampak pada posisi Yandri Susanto sebagai menteri? Kami bahas bersama Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaunan Daulay dan pakar hukum tata negara sekaligus dosen di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia STHI Jentera Bivitri Susanti. Selamat petang semuanya. Bang Saleh dan Mbak Bivitri. Ya, selamat petang. Oke, saya mau ke Bang Saleh dulu. Bang Saleh, terkait dengan putusan MK, sebenarnya kalau dari PAN sendiri sudah komunikasi dengan Pak Yandri secara langsung? Saya sebetulnya tadi pagi setelah subuh itu sempat berkomunikasi, tapi belum secara keseluruhan ya, komunikasinya masih dalam konteks mengevaluasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kelihatannya kita semua sama, yaitu terkejut dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dari seluruh persidangan dan juga proses pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan di Serang itu, kita meyakini bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti yang disampaikan, dan kemudian para saksi yang kita bawa untuk bersaksi di persidangan tersebut, kita yakini juga adalah saksi-saksi yang sangat kredibel, termasuk salah satu diantaranya adalah mantan Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi karena itu kita merasa memang ini tidak ada sesuatu yang mestinya salah ya dari pelaksanaan itu, dan agak sulit perasaan kita ada TSM yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pasangan calon yang bertanding di Pilkada Serang ini. Artinya tapi kalau dari Pak Yandri sendiri juga membantah penjelasannya ke PAN seperti itu? Kita juga tahu bahwa Pak Yandri tidak seperti yang tadi disampaikan di dalam pembacaan dakwaan tadi itu, ataupun apa yang disampaikan oleh hakim itu. Karena kita tahu persis bahwa Mas Yandri ini kan juga adalah politisi yang juga ikut membahas undang-undang pemilu itu. Karena pada saat undang-undang pemilu dibuat, itu Mas Yandri itu adalah wakil ketua pansusnya gitu. Jadi beliau langsung tadi pagi menyebut, saya ini kan tahu ini sebetulnya apa yang dilarang, yang dimaksud dengan TSM ini. Jadi saya tidak bagian dari itu. Kalaupun dikatakan ikut kampanye, sebetulnya tidak aktif seperti yang dituduhkan. Oke, saya mau nanya mungkin pernah jalan bersama sama istrinya, ya wajar lah. Misalnya sebagai pasangan suami istri itu mungkin jalan di beberapa tempat. Jadi kalau itu dianggap sebagai kampanye aktif, ya saya kira itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yandri pada kami. Oke, Mbak Bivitri, katanya ya kalau ada momennya jalan bareng itu bukan kampanye aktif, ataupun juga putusan MK dinilai ya agak aneh nih sama PAN. Kalau Anda mencermati dari putusan dan juga pertimbangan MK bagaimana? Ya, saya kira kan kita tidak dalam posisi untuk menyidangkan ulang atau membahas ulang putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan tentu saja posisi saya adalah saya mempercayai Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita berdebat soal yang benar yang mana, tapi forumnya seperti ini atau forum-forum yang bukan forum hukum, tidak bisa sekuat apa yang sudah diputus oleh sebuah forum pengadilan. Nah, kita harus paham bahwa yang namanya Mahkamah Konstitusi itu juga misalnya alat-alat buktinya bukan cuma perkataan orang per orang ataupun ahli, tapi juga alat bukti surat ya. Kemudian juga semua kan ada asas yang namanya audi et alteram partem. Jadi semua pihak juga sudah didengar dan seterusnya. Jadi dan persidangan itu terbuka. Itu juga jangan dilupakan. Jadi bahkan kita semua termasuk saya sering nonton di YouTube apa yang terjadi pada saat persidangan, ada cross check, ada pertanyaan bolak-balik dan seterusnya. Jadi berarti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi memang sudah mengalami proses persidangan yang matang. Jadi kalaupun memang ada putusan seperti itu ya tinggal dijalankan saja. Nah, masalah apakah partai mau menyikapinya secara lebih lanjut kepada anggota-anggota, pemeriksaan dan seterusnya, silakan dilakukan secara internal, tapi ini tidak mempengaruhi makna dari putusan ini. Dan saya justru mengapresiasi
Karena saya kira kita sudah lebih dari 10 tahun memperjuangkan supaya yang namanya TSM ini akhirnya bisa diputus di level pilkada tapi juga di level pilpres ya yang nasional. Dan sangat jarang dan kali ini ternyata bisa ada pembuktian yang cukup luar biasa dan putusannya juga cukup progresif di beberapa putusan. Sehingga ini apresiasi justru mesti kita berikan karena memang yang sangat sulit dilacak itu di soal ini nih, di soal pengaruh yang diberikan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Pasti sangat sulit dibuktikan karena kekuasaan itu sendiri juga mengunci pembuktian-pembuktian biasanya. Oke, Mbak Bivitri. Saya jawab ya. Oke, silakan. Giliran saya. Silakan, Mbak Jadi Saleh. saya tenang kalau Mbak Bivitri ini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Partai Amanat Nasional sebetulnya mengapresiasi dan menghormati, bukan menolak. Tadi kebetulan membawa acara kita kan menanyakan bagaimana sikap Mas Yandri. Ya saya jelaskan sebetulnya. Jadi Mas Yandri menjelaskan bahwa sebetulnya yang dituduhkan kepada dia itu kan tidak seperti itu. Itu satu. Yang kedua, Mbak Bivitri ini kan sebetulnya konsisten juga mestinya terhadap seluruh putusan Mahkamah Konstitusi. Karena ada juga beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dulu ya, yang dulu-dulu, yang Mbak Bivitri kritik juga gitu loh. Nah wajar kalau misalnya putusan itu sebagai akademisi. Iya, ya tentu ini juga kasusnya kan beda. Makanya kan wajar saja kalau misalnya sebagai akademisi kita menyampaikan beberapa hal yang menurut kita agak aneh dan janggal. Itu yang saya sampaikan tadi. Nah sekarang apa yang akan dilakukan oleh PAN? Ya kami tentu di PAN itu ada beberapa langkah yang sudah kami siapkan. Pertama, tentu kami akan melakukan evaluasi internal total ya terhadap pelaksanaan pilkada khususnya yang ada di Serang. Ya, apa yang akan dilakukan pertama ya kita akan menyiapkan langkah-langkah penting untuk menyongsong PSU. Dan ini perlu diluruskan juga pada semua pihak bahwa yang putusan Mahkamah Konstitusi bukan menyatakan bahwa pasangan Ratu Najib ini kalah, tetapi adalah putusan yang meminta supaya ini dilakukan PSU seluruh TPS yang ada di Serang. Nah, karena itu kita menyiapkan tentu untuk bertanding ulang. Ya mudah-mudahan nanti kalau menang tidak ada lagi misalnya tuduhan yang disampaikan seperti itu. Itu satu. Bang Saleh, tapi Kemudian kalau soal evaluasi tadi apakah juga akan mengevaluasi